ya. Tadi kepada Pak Rahmat selaku Ketua Lokapom Tanah Bumbu, juga kepada rekan-rekan panitia yang mewujudkan acara pada hari ini, ya. Juga selamat siang ya kepada rekan-rekan peserta, baik itu yang dari SMA atau SMK sederajat, juga dengan para guru, salam hormat dari saya. Kemudian juga kepada rekan-rekan dari Stikes Darul Azhar Batu Licin ya, kampus yang sudah berhadir pada hari ini. Baik, rekan-rekan, sebenarnya tadi sudah dibahas ya panjang lebar mengenai apa sih jamu yang aman itu seperti apa, kemudian kosmetik yang aman itu seperti apa. Nah, tugas saya hari ini diminta oleh rekan-rekan dari Lokapom itu untuk menegaskan kembali ya, kenapa sih harus aman? Makanya di sini judulnya jamu dan kosmetik itu is it must gitu ya? Apakah itu harus gitu? Dan apakah ini wajib gitu ya ceritanya? Oke, tadi rekan-rekan sudah dijelaskan pertama oleh Mbak Lisna ya, bahwa kosmetik itu merupakan suatu komponen ya yang sifatnya sebenarnya sandang sih atau tidak primer ya. Yang penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya masyarakat sangat bergantung pada sediaan kosmetik ya. Buktinya kalau nggak percaya kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu nggak lepas dengan yang namanya kosmetik ya. Mulai dari sabun, pasta gigi, yang mau tidur juga harus sikat gigi lagi kan ya. Belum lagi kalau yang wanita ada bedak ya, kemudian ada lipstick, ada eyeshadow dan lain-lain. Jadi memang tujuan dari kosmetik itu untuk menjaga, untuk memperbaiki penampilan atau menambah apa ya, menambah cakep ya, menambah cantik penampilan ya. Nah, eh, pada perkembangannya kosmetik saat ini tidak hanya kosmetik biasa saja ya, karena tadi kalau misalkan kita lihat kosmetik itu fungsinya hanya sebatas perawatan saja, sebatas hanya memperindah ya. Pada pengembangannya nanti kosmetik itu akan dimasukkan suatu senyawa atau zat yang kemudian berfungsi ganda, selain untuk dia sebagai perlindung tapi juga bisa dia sebagai contoh misalkan ada kosmetik yang digunakan untuk melembabkan bibir, ada yang bisa untuk memperbaiki kemudian bibir yang hitam menjadi cerah kembali. Nanti ada istilah kosmetik ya, tapi mungkin untuk yang pada sesi ini kita tidak bahas terlalu jauh terkait itu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya jamu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa jamu itu merupakan salah satu kategori atau bagian dari obat tradisional. Jadi singkatnya obat tradisional itu dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah jamu, kedua OHT atau obat herbal terstandar, kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Ya. Nah, adapun yang namanya jamu itu simpelnya seperti ini. Jamu itu pembuktiannya bahwa dia efektif itu hanya empiris saja, artinya dari turun temurun. Oh, nenek saya dulu bilang, datu saya dulu bilang bahwa menggunakan kunyit ini bisa menurunkan demam. Terus dipakai lagi oleh nenek saya, dipakai lagi oleh orang tua saya, terus saya ikutan pakai. Nah, itu namanya empiris, ya, turun temurun. Tidak perlu ada pembuktian baik itu ke hewan maupun ke manusia. Jadi cukup turun-temurun itu sudah bisa menjadi jamu ya, istilah jamu. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada yang namanya obat herbal terstandar. Nah, kalau obat herbal terstandar itu simpelnya kayak gini. Jadi keamanan serta efektivitasnya itu sudah diujikan kepada hewan. Tambah yakin dong ya. Jadi tidak hanya sekedar cerita turun-temurun, tapi sudah diujikan. Kemana? Ke hewan. Nah, itu bedanya antara jamu dengan OHT. Bagusan yang mana dong, Pak? Ya tentu saja bagusan yang lebih banyak bukti atau evidence bahwa obat tradisional tersebut memang efektif ya. Kemudian yang ketiga, yang penggolongan terakhir adalah fitofarmaka. Nah, ini yang paling tinggi ya. Fitofarmaka ini bahkan boleh disetarakan dengan obat-obatan sintetik atau obat-obatan apa ya istilahnya, obat kimia, bahasa masyarakatnya mungkin seperti itu. Saking canggihnya, saking advance-nya pembuktian yang membuktikan bahwa si obat tradisional tersebut memang benar-benar efektif. Dan tentunya perbedaannya adalah kalau yang jamu tadi hanya turun-temurun ceritanya pembuktiannya ya. Kemudian yang OHT tadi diujikan kepada hewan. Nah, namun kalau yang fitofarmaka itu sudah diuji ke manusia. Ya tentunya lebih yakin dong ya kalau obat tradisional tersebut memang bermanfaat. Nah, kawan-kawan ya mungkin kalau misalkan kita berpikir ya, kalau gitu Pak, gini aja. Pak, kalau begitu kenapa masih banyak masyarakat yang
Gini, Pak, kenapa kok sediaan-sediaan fitofarmaka ya, sediaan-sediaan yang banyak, yang pembuktiannya paling tinggi tadi, bahkan bisa disetarakan dengan obat sintetik, itu nggak banyak diproduksi di Indonesia. Nah, rekan-rekan, salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat masih banyak yang belum tahu ya perbedaan antara jamu obat herbal terstandar dengan fitofarmaka. Ya, biasanya disamaratakan semuanya, obat tradisional tuh kalau nggak disebut jamu herbal, semuanya disamain. Akhirnya apa? Ya, para industri juga males bikin sediaan fitofarmaka atau produk-produk fitofarmaka karena mereka bikin ya masih disama-samain dengan jamu, masih disama-samain dengan obat herbal terstandar gitu. Padahal kalau di luar negeri ya, contoh misalkan tolak angin. Tolak angin itu nggak mau tolak angin. Kalau luar negeri itu nggak mau nerima jamu ya. Makanya tolak angin itu punya dua logo. Yang pertama logonya jamu, yang kedua logonya obat herbal terstandar. Yang buat diekspor yang mana? Yang obat herbal terstandar karena sudah ada pembuktian ya. Jadi orang luar negeri itu enggak mau dia mengkonsumsi sesuatu yang masih belum jelas pembuktiannya. Nah, itu ya, tapi memang ada teori-teori lain yang mendukung bahwa jamu pun juga bagus ya, tapi hanya saja kalau orang luar negeri itu biasanya dia berpegang pada evidence base ya. Oke, tadi kalau kita simpulkan berarti ada dua sediaan yang akan kita bahas di sini, ada dua kategori. Yang pertama adalah jamu ya atau obat tradisional tadi, yang mana tentunya konsumsinya untuk memberikan eh, apa ya, kesehatan ya istilahnya. Kemudian kalau kosmetik yang tentunya fokusnya pada memperbaiki penampilan. Nah, rekan-rekan, ya Indonesia itu punya resource yang sangat besar ya. Artinya dia punya sumber daya yang sangat banyak, bahkan bisa dibilang sangat baik ya untuk kemudian memunculkan produk-produk jamu maupun produk-produk kosmetik yang berkualitas. Namun ya sayangnya ya sesuatu yang baik itu pasti aja ada yang pengen bikin namanya jadi jelek ya. Salah satunya adalah dengan produk-produk yang ilegal. Nah, produk-produk ilegal ini banyak ya, baik itu untuk jamu maupun kosmetika. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu kosmetika ilegal. Oke, ini kosmetika ilegal ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pemberitaan, mau kita ketik di Google, mau kita lihat di media ya, akan banyak sekali pemberitaan terkait produk-produk ilegal yang tanpa kita sadari sebenarnya banyak digunakan di masyarakat. Dan masyarakat merasa ini baik-baik saja, nggak jadi masalah gitu. Bahkan ada yang beberapa bilang bahwa, wah hasilnya memang bagus sekali. Nah, di sini Bapak tugasnya untuk menjelaskan ya kira-kira kosmetik ilegal itu bahayanya apa sih? Ya, kita akan bahas secara lebih spesifik. Oke, rekan-rekan, kenapa nih banyak produk-produk yang nggak jelas ini masuk ke Indonesia? Untuk rekan-rekan ketahui bersama, ya, Indonesia itu pasar untuk kosmetik itu sangat besar. Ya, bicara tentang kosmetik itu masyarakat Indonesia ternyata dalam menggunakan kosmetik itu mampu mengantarkan Indonesia pada kemungkinan sebagai pasar terbesar produk kecantikan di dunia. Ya, bahkan proyeksinya itu sebagai pasar kosmetik terbesar kelima di dunia. Jadi nggak main-main ya. Jadi di dunia itu ada 195 negara, Indonesia ada di posisi 5 untuk penjualan kosmetika. Nah ini kan luar biasa sekali. Artinya cuan kalau misalkan mau jualan kosmetik di Indonesia itu besar. Hingga ada oknum-oknum nakal ya yang memanfaatkan apa ya kesempatan ini kemudian untuk menjual produk-produk yang ilegal dan berbahaya ya, terutama wanita ya. Wanita ini populasinya lebih dari 150 juta jiwa di Indonesia, sehingga proyeksinya 15 sampai 10 tahun mendatang ya mungkin akan bisa terjadi bahwa Indonesia itu menjadi pasar nomor 5 terbesar di dunia. Jadi sangat-sangat apa ya istilahnya potensial sekali ya pasar di Indonesia. Namun sayangnya rekan-rekan ya, eh, tadi yang seperti Bapak bilang, banyak oknum-oknum nakal yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cuan ya secara ilegal. Ini datanya kawan-kawan ya. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 bisa kita lihat ya, cuan jualan obat lagi apa namanya kosmetik ya. Kosmetika ilegal itu sampai 128 miliar. Kemudian pada tahun 2019 itu naik drastis menjadi 185,8 miliar. Bayangkan
ya. Artinya banyak sekali kasus-kasus ya penjualan maksud saya kosmetik ilegal. Kita belum bicara obat tradisional. Obat tradisional nanti nilainya jauh lebih fantastis ya. Kita nggak bicara miliar kalau obat tradisional, bicaranya triliun. Jadi rekan-rekan ini kalau misalkan kita membeli produk-produk yang nggak jelas, produk-produk yang apa istilahnya itu, bahkan bisa berbahaya, ya kita ngasih duit ke para oknum-oknum nakal ini, boleh kita bilang para penjahat ya. Nanti kalian akan ngerti kenapa boleh dibilang penjahat. Nah, kenapa? Karena ya kalau misalkan kita terus membeli, kita tidak aware ya terkait apa namanya produk-produk ilegal yang ada di Indonesia, maka secara tidak langsung kita ngasih modal ke mereka. Untuk apa? Untuk memproduksi kembali barang-barang yang berbahaya ini. Ya. Nah, untungnya tahun 2020 itu turun ya. Jadi penghasilan berdasarkan data ya itu tinggal 69 miliar. Tapi ini bukan karena apa-apa. Ini karena adanya pandemi. Ya. Karena adanya pandemi, turun semuanya kan turun ya. Income semuanya turun. Termasuk salah satunya adalah pasar kosmetik turun ya, termasuk yang ilegal ini turun jadi 69 miliar. Namun ini perlu kita waspadai. Nanti ketika ekonomi bangkit, dia akan bangkit lagi dan parameternya adalah pencapaian mereka yang paling tinggi gitu ya. Artinya ini sangat riskan sekali kawan-kawan. Nah, dan ini sedihnya sejalan dengan nilai impor ya kosmetik dari luar negeri. Ya pada tahun 2018 itu nilai impor kosmetik dari luar negeri itu sekitar 850,16 juta US ya. Tahun 2019 itu 803,58 juta US gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang rata-rata ya obat-obat maksud saya kosmetika yang ilegal ini kebanyakan berasal dari luar, dari impor. Ya, jadi hati-hati tuh rekan-rekan kalau misalkan belanja di Shopee ya, marketplace yang online ya, mau di Facebook, mau Tokopedia, mau dimanapun. Nah, ini harus hati-hati dengan produk-produk yang impor-impor ya. Artinya kita harus perhatikan apakah ini memang benar-benar sudah terdaftar BPOM atau tidak. Karena kalau tidak, nah nanti akan membahayakan diri kita sendiri maupun diri orang lain ya. Oke. Nah, ini beberapa berita ya yang bisa dicek ya baik di internet ya maupun di media massa yang lain ya. Nah, di sini ada yang polisi sudah berkali-kali gitu ya untuk menggerebek kosmetik ilegal ini. Dan biasanya polisi menggerebek ini nanti dibantu oleh BPOM ya. Biasanya polisi antara BPOM nih sinergi ya. Jadi kerjanya sinergitas gitu untuk kemudian membongkar praktek-praktek ilegal seperti ini. Dan kalau kita lihat dari beritanya, lihat dia kalau misalkan jualan itu income-nya nggak main-main ya. Ini pada artikel yang di tengah, ini beroperasi sejak 2018, bisnis kosmetik ilegal itu raup untung seratusan juta per bulan. Cuannya gede ya. Kenapa? Kok bisa Pak ya? Untungnya gede sekali karena banyak yang ketipu gitu ya. Jadi mereka ini memang lihai untuk memainkan apa ya copywritingnya agar nanti para pembaca baik yang di marketplace maupun di media sosial itu kemudian tertarik untuk beli ya. Padahal kawan-kawan kosmetik yang dia jual itu adalah kosmetik yang ilegal. Nggak usah deh kita lihat di marketplace, nggak usah kita lihat di Facebook ya, lihat di status WA aja. Saya yakin deh rekan-rekan pasti ada yang kadang itu ketemu sama apa produk-produk krim malam, produk-produk krim siang gitu ya. Yang kemudian nggak ada labelnya, nggak ada BPOM-nya. Terus nanti iklannya di sampingnya itu disandingin tangan yang sebelahnya hitam, yang sebelahnya putih gitu ya. Nah, jadi habis ngelihat itu kemudian, wah ini bisa bikin kulit putih nih. Ya, pola pikirnya masyarakat kita itu masih sama dengan Afrika. Ya, ini Bapak buka lagi slide selanjutnya. Ini ya untuk publikasi yang paling kiri ujung. Ini kita lihat bahwa di Afrika itu ternyata produk-produk untuk memutihkan kulit itu laris manis kayak kacang. Ya. Nah, yang tidak disadari mereka adalah produk-produk tersebut banyak menggunakan hidrokinon, merkuri ya, yang kemudian tentunya itu paling sangat berbahaya ya bagi kulit, sangat berbahaya bahkan bagi tubuh, nggak hanya kulit aja. Nah, pola pikirnya sama gitu. Kita kulit sawo matang, terus mereka Afrika kulitnya gelap, itu pengen-pengen sama-sama putih. Ya, pola pikir ini kadang harus kita tinggalkan ya. Untuk cantik itu tidak perlu putih sebenarnya ya. Kulit putih itu sebenarnya bawaan DNA ya.
Kalau Anda yang merasa kulitnya gelap, kulitnya sawo matang, terus pengen putih, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi bersyukur. Bahkan sejujurnya orang yang kulitnya gelap, orang yang kulitnya sawo matang, itu sebenarnya malah lebih sehat ketimbang yang kulitnya putih. Kenapa? Karena kadar melanin yang ada pada kulitnya itu lebih tinggi ketimbang yang kulit putih. Sehingga lebih terhindar daripada kanker kulit. Nah kayak saya nih badannya hitam kayak gini nih aman ini. Kalau misalkan jemur-jemuran di pantai masih lebih aman ketimbang yang kulit putih. Ya, coba deh kalau kita ke pantai. Yang orang yang kulitnya putih itu biasanya langsung merah gitu. Sedangkan kita yang kulitnya agak gelap fine-fine aja gitu, santai-santai saja. Ya, ini membuktikan bahwa melanin atau kulit tubuh seperti kita ini sawo matang atau kulit tubuh yang gelap itu sebenarnya benefit bagi kita, ya. Oke. Nah, ini juga ya, kalau itu tadi di luar negeri ya. Dan hati-hati kawan-kawan. Ini hasil penelitiannya menyebutkan bahwa senyawa-senyawa berbahaya yang dimasukkan ke dalam kosmetik itu sering dikamuflasikan. Jadi dia menggunakan sinonim-sinonim, kan kayak gini, kalau misalkan ditulis ya, apalagi kayak adik-adik ini udah tahu merkuri, udah tahu yang namanya hidrokinon gitu kan. Kemudian kalau ditulis di labelnya, kemudian mengandung merkuri gitu ya, di atas 2% misalkan. Mengandung hidrokinon, tentunya nggak ada yang beli. Nah tapi kawan-kawan di luar negeri, itu bukan di luar negeri sih, kebiasaan ya dari para pelaku, itu biasanya sinonimnya yang diambil. Sehingga konsumen kemudian tidak menyadari bahwa dia menggunakan produk yang berbahaya. Ya, yang paling sering itu sebenarnya bukan merkuri dan hidrokinon sih. Yang paling sering disamarkan itu adalah retinoid acid. Itu namanya macam-macam. Ya, ditulis di dalam produk tuh macam-macam. Dan ini perlu kita jadikan apa ya, perhatian sungguh-sungguh karena yang namanya retinoid acid itu kalau untuk ibu hamil nggak boleh dipakai. Nggak main-mainnya efeknya, nanti bisa cacat janinnya. Nah, makanya kan ibu hamil ada yang disarankan nggak usah pakai kosmetik dulu. Kenapa? Gara-garanya. Gara-gara ya ada kandungan retinoid acid itu tadi ya. Salah satu turunan dari vitamin A itu retinoid acid itu. Oke. Nah ini ya kasus kedua. Ini ada apa namanya artikel ya. Ini jurnal internasional juga, jurnal tervalidasi juga ya. Yang ini penelitiannya dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, rekan-rekan. Jadi ini ceritanya di artikel ini ya diambil sampel sebanyak 27 produk perawatan rambut. Artinya kosmetik ya, perawatan rambut. Hah? Punya siapa? Punya student, punya siswa ya, entah mahasiswa atau siswa ini. Graduate school. Oh ya, bukan. Ini punya siswa ya. Punya siswa tuh diambil 27 ya. Jadi secara random diambil produk rambutnya mereka sebanyak 27 buah. Dan ternyata hasilnya mengejutkan ya. Dari 27 produk tersebut, ternyata 20 diantaranya mengandung hidrokinon. Ya, itu bervariasi itu. Hidrokinon ternyata mengandung hidrokinon. Bayangkan dari 27, 20-nya mengandung hidrokinon. Dan setelah di assessment, ada sekitar 7% dari pengguna itu yang mengalami efek samping dari penggunaan hidrokinon. Ya, apalagi nanti kalau nanti ya setelah ini Bapak coba jelaskan hidrokinon itu dampaknya bagi tubuh seperti apa, bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian. Ya, karena dia sifat apa namanya efek sampingnya tidak hanya terjadi di kulit, namun juga sampai diserap ke dalam tubuh. Ya, nah ini menjadi apa namanya istilahnya itu menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk berhati-hati dalam memilih produk. Ya, oke lanjut. Oh, ini gambarnya hilang ya. Sini harusnya ada gambar hidrokinon ini. Nah ini kawan-kawan efek samping dari hidrokinon. Ya kalau misalkan kita lihat itu yang pada bagian paling kiri, itu ya ini ada apa istilahnya saya lupa nih. Istilahnya apa ya? Penumpukan flek tuh Bapak lupa nih istilahnya apa, oli-oli apa gitu ya. Nah jadi kawan-kawan ya ini barusan saya baca ada pertanyaan juga, bagus sekali pertanyaannya di chat itu ya. Kenapa kalau hidrokinon itu bisa menyebabkan ketergantungan? Sebenarnya bukan ketergantungan. Jadi mekanisme kerja dari hidrokinon itu dia mengikis ya, mengikis kulit ari kita istilahnya seperti itu. Sehingga apa? Tadi Bapak bilang ya yang membuat kulit kita ini berwarna adalah senyawa melanin. Nah, senyawa melanin itu letaknya pada kulit bagian luar itu. Sehingga kulit kita jadi kulit memberi warna gitu ya.
warnanya dari melanin. Nah, hidrokinon itu dia mengikis lapisan tersebut sehingga melaninnya hilang. Ya makanya kita itu kelihatan lebih putih ya kalau misalkan kita menggunakan hidrokinon. Ya karena memang dia dikelupas gitu. Kemudian mekanisme selanjutnya, hidrokinon itu kemudian menghambat enzim, ya enzim tripisin, kalau bukan tripisin, tirosinase atau apa, saya lupa nih ya namanya. Yang mana enzim tersebut fungsinya untuk kemudian membentuk atau memproduksi melanin, ya tirosinase kalau nggak salah nama enzimnya ya. Nah, sehingga tadi yang melaninnya udah dikelupas, kemudian enzim untuk membentuk melaninnya kemudian dihambat juga, ya pada kata lain, melanin yang seharusnya melindungi tubuh kita, ya itu dihilangin, nggak ada di kulit kita. Nah, kemudian ya karena tidak ada, tubuh akan mencoba untuk memproduksi melanin. Ya, karena apa? Karena tubuh akan beradaptasi ya. Tubuh akan selalu melindungi kulit akan selalu melindungi kita gitu. Jadi dia akan mencoba untuk memproduksi melanin. Nah, tadi karena melaninnya dihambat, apabila kita berhenti menggunakan hidrokinon, ya maka akan terjadi penumpukan pembentukan melanin. Ya. Nah, kalau penumpukan melaninnya tidak merata, maka terjadilah flek-flek hitam seperti ini. Jadi bukan ketergantungan sebenarnya. Tapi begitu Anda menggunakan merkuri dengan dosis yang hidrokinon ya, dengan dosis yang tidak tepat ya, maka ini akan terjadi gitu. Nah, perlu kita waspadai juga rekan-rekan, banyak di pasaran ya, ini nggak usah jauh-jauh, di WA saya saja sering mampir gitu. Produk krim dari dokter A, produk krim dari dokter B, produk krim dari dokter C. Boleh nggak Pak pakai hidrokinon atau merkuri? Setahu saya kalau hidrokinon boleh, tapi dengan catatan harus batas maksimalnya 2%. Dan itu pun harus dengan pengawasan dokter. Ya. Nah, dokter boleh dia bikin krim, dan itu pun dokter harus pakai resep. Nggak boleh nggak pakai resep ya. Biasanya di klinik kecantikan yang resmi itu mereka udah punya apotek juga. Jadi resep dari dokter kecantikan masuk ke apotek, diracik oleh apoteker dengan takaran yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi rekan-rekan kalau ada misalkan krim malam, krim pagi, kemudian dalam botolan putih atau hitam gitu ya, dalam pot kemudian beredar di masyarakat, nah itu perlu diawasin, perlu dihati-hati itu. Ya, karena gini, kita takutnya itu di dalamnya krimnya mengandung hidrokinon yang takarannya bagi tiap-tiap orang itu berbeda. Ya. Nah, kalau untuk penentuan dosis itu kan hubungannya dengan luas permukaan tubuh, ya artinya masing-masing kebutuhan untuk senyawa-senyawa kimia seperti itu tuh berbeda-beda. Artinya kalau misalkan kadarnya yang diserap oleh tubuh itu sampai pada level yang berbahaya, ya alamat sudah ya bakal dapat flek-flek hitam seperti ini nantinya. Jadi harus hati-hati ya. Merkuri itu sama sifatnya juga hampir-hampir mirip seperti itu ya. Dia ngelupas lapisan melanin yang ada di kulit. Jadi benar-benar harus hati-hati. Nggak ada dokter yang jualan krim malam atau krim pagi. Ya, kalau ada pun mereka harus menggunakan label BPOM. Nggak boleh tidak. Ya, kalau krim yang custom kemudian dijual ke masyarakat itu nggak boleh. Kalau dokter ketahuan mereka bakal ditangkap. Ya, jadi jangan mau nanti dibohong-bohongin sama yang jualan. Ini krim dokter A, ini krim dokter B, ini krim dokter C, ini krim dokter L gitu. Jangan mau. Ya, kalau nggak ada nama BPOM-nya, lambang BPOM-nya, hati-hati ya. Tuh, oke. Nah, ini dampak hidrokinon juga ya. Nah, ini ngeri sekali nih. Nah, ini bisa putih-putih seperti ini. Ini dampak terjadinya vitiligo ya. Jadi pigmennya hilang. Ya karena apa? Karena dikelupas oleh senyawa tadi. Ya, kalau yang seperti ini namanya hiperpigmentasi ya, atau biasanya dinamakan okronosis. Nah, okronosis kalau nggak salah. Ya, kulitnya berwarna kehitaman. Ini terjadi karena apa? Karena penumpukan pembentukan melanin yang tidak merata. Ya, karena itu tadi, karena enzim untuk pembentuk melaninnya dihambat biar kelihatan putih gitu ya. Kemudian ketika diberhentikan penggunaan hidroquinonnya, ya pembentukannya melanin yang ada di kulit kemudian nggak merata. Akhirnya jadi kayak gini nih, hitam-hitam kayak gini. Aduh, yang awalnya pengen cantik, pengen cakep, jadinya malah hitam-hitam kayak gini kan. Nah, nggak bagus ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya rodamin B.
Rodamin B ini pewarna kain kawan-kawan. Ini hepatotoksik ya. Ini kalau misalkan kita terpapar dalam jumlah yang cukup besar, ini bisa menyebabkan kanker. Ya, kanker di liver biasanya yang paling banyak itu. Ini kawan-kawan sangat iritan sekali. Ya, jadi bisa menyebabkan iritasi yang kuat. Kalau nggak percaya, jalan-jalan ke toko kain. Toko kain ini kan biasanya pewarna kain ya. Makanya kalau kita ke toko kain itu banyak rodamin ini digunakan. Jalan-jalan ke toko kain pasti perih mata. Kayak ada perih-perihnya gitu masuk jalan-jalan ke toko kain. Ini salah satu efek dari rodamin. Ya, dia yang ada di udara aja masuk ke mata perih gitu. Bayangin ini nanti diolesin ke seluruh tubuh. Biasanya kalau rodamin ini digunakan di lipstik ya, karena dia pewarna gitu. Karena kalau kita ada di industri kosmetik, terutama di bidang lipstik, itu biasanya warna yang menentukan apakah nanti pembeli mau beli atau tidak gitu ya. Makin unik, makin cerah warnanya, itu pembeli makin suka. Sayangnya, biasanya pewarna yang memberikan warna cerah itu sangat susah dicari bahan kimianya. Dan alternatifnya biasanya pakai rodamin kalau yang nakal. Dan hati-hati ya, rodamin. Kan lucu gitu. Gara-gara pakai lipstik setiap hari, kena kanker hati. Nah, jadi orang tuanya ya, terus adik-adiknya, sepupu-sepupunya, ya siapapun rekan-rekan, tolong ini disampaikan nanti hati-hati kalau memilih kosmetik. Nah ini nih lagi nih, ini namanya retinoid acid ya, atau asam retinoat. Nah ini bentuk asam atau bentuk aktif dari vitamin A. Ya sebenarnya ya ini termasuk golongan obat keras dan penggunaannya harus dengan resep dokter. Ada Pak dijual di apotek ada. Ya tapi untuk penggunaan tertentu. Biasanya untuk pengobatan jerawat ya, biasanya untuk peeling gitu. Namun sayangnya kawan-kawan retinoid acid ini punya efek samping yang tidak diinginkan ya, yaitu bisa menyebabkan teratogenik ya, atau mengakibatkan cacat pada janin. Dan kawan-kawan harus hati-hati, retinoid acid ini banyak ditemukan di bedak ya, bahkan yang legal ya, tapi dengan kadar tertentu. Nah, jadi hati-hati. Makanya ibu hamil itu kemarin saya diundang ya untuk jadi pemateri di Bumils ya. Nah, ada yang nanya juga ini kenapa kok ibu hamil tuh nggak boleh pakai kosmetik mas katanya. Alasannya karena senyawa ini, retinoid acid yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Kan resikonya nggak sepadan ya antara menggunakan kosmetik dengan efek samping yang terjadi pada janin. Nah, untuk itu kawan-kawan ya perlu ini menjadi pengawasan kita bersama juga dan perlu peran kita untuk mengedukasi ya keluarga, teman, ya orang-orang terdekat untuk memang benar-benar berhati-hati dalam menggunakan kosmetika ya. Cara biasanya ciri-cirinya apa sih Pak? Kalau kosmetik itu berbahaya gitu ya. Banyak sebenarnya ya. Contoh misalkan ada yang habis pakai kosmetik itu jerawat nggak tumbuh sama sekali ya. Bersih, mulus gitu. Ini kadang dianggap sebagai suatu keberhasilan dari kosmetik tersebut. Padahal sebenarnya enggak. Ya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah lapisan kulit epidermis kita itu rusak sehingga nggak ini lagi nggak bisa menyimpan sebum lagi. Jadi kalau nggak ada sebum atau nggak ada minyak, ya nggak akan terjadi jerawat gitu. Cuman masalahnya jika tidak ada melanin, maka kita tidak ada yang melindungi dari paparan radiasi sinar matahari. Ya, dan tentunya ini akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Ya, jadi sangat-sangat berbahaya sekali. Beberapa kosmetik juga ada yang beberapa kali pakai kemudian pori-pori kecil, pori-pori besar yang ada di wajah itu juga hilang gitu, langsung jadi kecil semuanya ya. Nah ini juga biasanya kalau misalkan hasilnya itu instan, hati-hati ya. Kadang itu mengandung merkuri karena sifatnya merkuri yaitu sama menggerus ya, menggerus kulit kita yang ada di bagian luar sehingga sepintas kelihatannya itu pori-pori mengecil. Padahal sebenarnya kulit kita digerus ya dan menghilangkan perlindungan yang ada di tubuh kita. Nah, ini hati-hati ya. Makanya kawan-kawan kalau untuk kasus kosmetik ya terutama kulit karena yang paling laku itu sebenarnya adalah produk-produk yang dikeluarkan untuk mengatasi kulit hitam dan lain-lain ya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita adalah ya kita harus merubah pola pikir kita. Ini udah tahun 2021, udah harus kita tinggalkan ya pola pikir kolonial bahwa kalau mau cakep, kalau mau cantik itu kulitnya harus putih. Enggak ya. Dan saya berani bilang di sini bahwa orang yang memang bawaannya itu kulitnya sawo matang atau gelap nggak akan bisa putih ya karena tubuh kita itu sudah terprogram oleh DNA kita untuk selalu mengeluarkan melanin yang membuat kulit kita berwarna.
Artinya satu-satunya cara untuk putih kalau sudah seperti itu ya dengan menghilangkan lapisan melanin tadi, dan itu berbahaya. Yang betul itu adalah bagaimana caranya mendapatkan kulit yang cerah, ya. Kalau boleh Bapak bercerita sedikit, Bapak ini survivor COVID, ya. Bapak sekitar 1 bulan di rumah sakit, dan untuk penanganan COVID itu kita dikasih suntik vitamin C setiap hari, ya. Jadi langsung injeksi di infus. Nah, kulit Bapak waktu itu kelihatan cerah. Cerah banget, sumpah. Istri Bapak tuh sampai bingung. Woi, kayak artis begitu keluar dari rumah sakit, ya. Bagus banget kulitnya. Nah, jadi ya kalau orang bilang biasanya suntik putih gitu ya, tapi jangan ditiru ya. Itu karena Bapak memerlukan buat pengobatan gitu. Jadi bersih ya. Memang kelihatan kelihatan putih gitu, tapi sebenarnya nggak memutihkan kulit ya. Sebenarnya hanya mencerahkan kulit saja. Itu salah satu efek dari vitamin C ya. Nah, jadi pola pikir yang benar adalah bagaimana cara mencerahkan kulit, bukan memutihkan. Karena persepsi dari memutihkan dengan mencerahkan itu jelas berbeda. Ya, kalau mencerahkan itu kayak merona. Mau kulit kamu gelap, tapi kalau kamu cerah itu kelihatannya indah. Tapi kalau misalkan kamu berpikiran putih, ya pola pikirnya kamu kayak harus kayak artis-artis Korea atau Jepang gitu, dan itu beda sekali ya persepsi itu, dan itu harus kita tinggalkan ya. Kenapa Pak sih Pak di negara-negara orang yang kulitnya hitam itu pengen putih? Nggak semua seperti itu pola pikirnya ya. Hanya negara-negara yang pernah dijajah oleh orang kulit putih. Itu doang ya. Yang pernah dijajah sama Eropa atau yang pernah dijajah sama orang Asia, Jepang ya. Waktu itu kan penjajahnya kulitnya putih. Jadi sehingga orang-orang pribumi itu memandang, wah kalau kulit putih nih sama dengan nyonya-nyonya menir nih. Menir-menir Belanda ya. Sama kayak orang-orang apa Jepang tuh yang cantik-cantik. Nah, pola pikirnya gitu. Padahal enggak ya. Banggalah dengan kulit sawo matang kita ya, menghibur diri sendiri. Oke. Kita masuk ke jamu lagi ya. Nah, jamu ilegal. Aduh, kok anu ya, nggak kelihatan gambarnya ya. Gambarnya hilang semua. Izin Mas ya, saya keluar sebentar, coba saya refresh dulu ya. Ini kayaknya keputus sedikit. Ntar aja kok, di refresh aja. Oke, saya present lagi. Kita bicara jamu ilegal ya. Nah, jamu ilegal nih yang cowok-cowok nih dengerin nih. Ya, yang sudah punya istri ya, nanti orang tuanya mungkin ada yang pakai produk ini ya. Nah, dikasih tahu, "Abah, ulun melihat Pang obat yang pian pakai, obat jamu tradisionalnya. Nah, tadi ulun hanya raja apa namanya? Seminar. Ada banyak obat-obat ilegal ternyata." Oke, semoga terlihat ya. Oke, insya Allah terlihat. Nah, kita bicara jamu lagi ya. Jamu ilegal. Ini bahasa yang saya gunakan jamu ya, biar apa namanya? Biar lebih familiar ya. Sebenarnya bahasa yang benar adalah obat tradisional seharusnya ya. Oh, nggak kelihatan juga. Oke deh, saya share screen gini aja. Kotak-kotak ya. Nggak kelihatan. Ayo deh, saya share screen gini aja sudah. Oke. Saya share screen. Ini jaringan ini. Jaringan IndiHome memang agak nggak stabil ya akhir-akhir ini. Gara-gara kabel lautnya digigit sama ikan hiu. Saya refresh Iya Pak, dulu. udah hampir seminggu mungkin ya, 3 hari 4 hari. Jaringan IndiHome bener-bener nggak bisa diandalin minggu-minggu ini. Bukan? Oke, perlahan-lahan dia loading ya. Oke, nah kita coba lagi share screen. Tumben ini siang, biasanya malam dia ngambeknya IndiHome. IndiHome, Telkomsel. Oke, bismillah. Soalnya saya bikinnya nggak di PowerPoint ini. Lagi eksperimen juga sekalian. Jadi rekan-rekan semua jadi bahan eksperimen saya ya. Oke, lanjut. Nah, kelihatan ya. Nah, ini beberapa berita kawan-kawan ya terkait penangkapan ya kerjasama antara BPOM dengan kepolisian terhadap pabrik-pabrik kosmetik ilegal. Dan kita bisa lihat di sana ya omset mereka itu per bulan gak main-main.
Nih lihat nih, ada yang 150 juta per bulan. Ya, bentar. Eh, Kelihatan ya sudah ya? Oke. Nah, ini juga, ini kita lihat nih. Ya, ini pada tahun 2000 berapa nih yang di atas ini? 2018 ya, saya nggak dapat berita terbaru sih ya. Ada cuman nggak ada nilainya dicantumkan. Ini sekedar ingin menggambarkan ya. Ini boleh kita lihat kawan-kawan ya, omset dari perdagangan jamu ilegal, ya obat tradisional ilegal itu 15,7 miliar. Ngeri ya? 15,7 miliar. Ini hasil sitaan, hasil sitaan. Hasil sitaannya nilainya 15,7 miliar. Ini pada tahun 2014 ya, di laman Kementerian Perindustrian, mereka pernah menyebutkan bahwa pasar produk jamu dalam negeri itu mencapai 80 triliun. Artinya animonya sangat tinggi. Masyarakat Indonesia tuh sangat suka dengan yang namanya obat tradisional. Ya. Namun, rekan-rekan, 20% dari 80 triliun tersebut, yaitu jumlahnya 15 triliun, itu berasal dari produk yang ilegal. Ya, banyak banget mereka dapat cuan. Ya, siapa yang beli? Yang beli yang nggak tahu, yang nggak ngerti. Ya, artinya ketika mereka cuan, mereka akan mengembangkan jaringan kriminal ini. Ya, bikin kosmetika, bikin obat tradisional yang ilegal, yang membahayakan. Kok bisa bahaya, Pak? Ya, tadi udah dijelaskan ya secara panjang oleh Bu Lisna. Yang bikin bahaya tuh ini, yang namanya BKO atau bahan kimia obat. Jadi gini ceritanya kawan-kawan ya. Eh, Biasanya kalau kita minum obat tradisional atau obat apapun, pengennya cepat sembuh. Ya, pegelnya pengen cepat hilang, ya sakit kepalanya pengen cepat hilang. Yang namanya obat tradisional, sayangnya sifatnya tidak seperti itu kawan-kawan. Ya, obat tradisional itu sifatnya pemeliharaan ya dan efeknya jangka panjang, nggak bisa instan, nggak bisa ya. Mau obat apapun nggak bisa instan dia. Dan biasanya menggunakan dalam dosis yang besar. Satu kali minum biasanya 2 kapsul, 3 kapsul. Jarang banget yang cuma ada 1 kapsul. Ya, biasanya yang cuma 1 kapsul itu untuk pemeliharaan. Tapi kalau untuk pengobatan biasanya lebih. Kok gitu Pak? Ya kita ngerti ya. Karena kalau misalkan obat-obatan sintetik, misalkan zat aktifnya adalah paracetamol. Ya dalam tablet tersebut isinya ya paracetamol aja. Paling pengisinya hanya untuk pembentuk tabletnya aja. Tapi kalau obat herbal itu beda. Ya, obat herbal itu misalkan zat yang ingin dicari flavonoid. Di dalam obat herbal itu nggak cuma flavonoid aja senyawa yang ada senyawa-senyawa yang lain juga yang jadi senyawa pengotor istilahnya. Ya, yang pada akhirnya kemudian membuat dosis yang diminum juga harus besar untuk agar senyawa yang efektif itu mencapai pada dosis rentang terapinya. Ya, nah hanya saja masyarakat ya wajar lah kalau masyarakat pengen sesuatu yang instan itu udah naluri manusia ya pengen yang instan-instan. Itulah mengapa Indomie itu laku keras karena Indomie mie instan, instan banget bikinnya. Oke, jadi bahan kimia obat itu dimasukin ke dalam jamu. Ada jamu yang bisa menghilangkan pegal-pegal, baik yang bentuknya kayak sirup gitu ya bisa dikocok atau yang bentuknya serbuk. Nah begitu diminum pegelnya langsung hilang, langsung enak gitu. Itu curiga nanti. Kita harus curiga itu ya. Jangan-jangan di dalamnya ada obat kimianya. Jangan-jangan isinya paracetamol ya. Tapi dia kemudian beralasan, tapi saya minum paracetamol nggak secepat ini efeknya. Ini obat tradisionalnya emang ampuh. Buktinya saya minum lebih cepat efeknya daripada paracetamol. Ya iyalah Ferguso. Ya, kalau tablet kamu minum itu maksimal isinya cuma 250 atau 500 miligram. Tapi kalau jamu yang kamu minum itu bisa sampai 5 gram, bisa sampai 10 gram. Ya, betul aja sakitnya hilang. Ya, sakit kepalanya hilang. Sampai kepala-kepalanya bisa hilang ntar kalau kamu terus-terusan minum obat seperti itu. Ya enggak? Kalau obat paracetamol itu ada dosis maksimalnya dia. Dalam 1 hari tidak boleh lebih daripada 1000 miligram misalkan. Tapi kalau di obat tradisional yang kemudian dicampur dengan kimia obat, kita nggak bisa takar obat kimianya tuh seberapa yang ada di dalam jamu. Itulah kenapa jamu, obat tradisional, itu nggak boleh pakai bahan kimia obat, karena nggak bisa ditakar nanti. Ya, tuh, ini kejadian sebenarnya ya, orang tua bapak ini apoteker gitu ya, S2. Tapi yang namanya orang tua itu merupakan pasien yang paling susah untuk dididik gitu, untuk dikasih tahu bukan dididik ya, kasih tahu gitu ya.
Jadi orang tua bapak itu memang punya menderita sakit lutut ya, sakit lutut gitu. Beliau kebetulan obesitas juga, bukan obesitas sih, tapi gemuk gitu ya. Nah, kemudian karena gemuk, nah, terjadi tekanan ke lutut, mana beliau sudah tua gitu kan. Memang kalau orang tua itu pelumas yang ada di lutut memang seringkali sudah berkurang ya, sehingga sakit lutut. Nah, dia coba minum berbagai macam obat, ya tapi memang kalau untuk sakit lutut seperti itu obatnya harus diminum tiap hari gitu ya. Nah, pakai glukosamin gitu, kondroitin dan glukosamin obatnya. Tapi beliau ya yang namanya manusia pengen yang instan. Ya, yang namanya glukosamin dan kondroitin itu obat sintetik ya. Dia mekanismenya dengan kemudian memproduksi pelumas ya untuk di lutut, dan memproduksi pelumas tuh nggak bisa instan. Padahal obat sintetik loh. Nah, kemudian beliau dapat jamu ya, obat dewa, dapat dari temennya, temennya dapat dari temennya juga gitu. Dapat obat itu. Nah, nggak bilang ke bapak gitu kalau dia konsumsi obat herbal itu ya. Jadi begitu di rumah, ya dia kemudian akhirnya bilang, bapak di rumah kemudian akhirnya dia bapak, orang tuanya bapak bilang, papa pakai obat ini nih, obat herbal katanya, udah nggak sakit lagi katanya, badan seger katanya gitu. Ya, oke lah, it's okay. Bapak lihat ya, kemudian mencurigakan kemasannya adik-adik ya. Jadi kemasannya itu lucunya lagi sudah mencantumkan notifikasi BPOM. Notifikasi kosmetik ya. Sudah mencantumkan nomor BPOM. Tapi kecil banget tulisannya. Bapak tahu kalau yang namanya kemasan obat, jamu ya tradisional itu ada aturannya. Berapa fontnya, ukurannya. Ini dia secara mencurigakan bikin kecil gitu. Ya, Bapak cobalah ketik ya nomornya di cek BPOM. Cek klik, klik BPOM ya. Cek klik gitu ya. Bapak coba masukkan situ. Ada aplikasinya di Android ya, Bapak punya. Gitu. Ternyata tidak terdaftar. Ya. Kemudian kapsulnya Bapak ambil satu ya, Bapak coba di laboratorium. Ya, kita analisis secara kualitatif saja. Dan warnanya berubah waktu itu yang menandakan bahwa isinya paracetamol. Ya jelas lah nggak sakit. Ya, jelas nggak sakit. Isinya paracetamol dan kita nggak ngerti itu paracetamolnya berapa gram. Karena yang kita analisis waktu itu hanya kualitatif saja. Kalau kuantitatif itu mungkin isinya bisa 5 sampai 10 kali lipat paracetamol, dan ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa menyebabkan kerusakan pada hati ya. Dan paracetamol ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan di obat-obat untuk mengatasi sakit kepala, pegal, linu ya. Hati-hati sekali jamu-jamu ini. Ya, kita harus benar-benar teliti. Nah, ini beberapa obat-obatan ya yang sering dimasukkan ke dalam jamu ya. Sildenafil ini biasanya ke obat-obat kuat. Kalau nggak percaya ya, ini mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau nggak percaya nih tanya deh ya. Banyak kok ini nggak usah jauh-jauh ya. Biasanya dijual di pinggiran, di toko-toko, di warung-warung juga dijual. Padahal produknya nggak ada atau discontinue. Ya, atau memang produk tersebut memang ilegal, tapi masih dijual dan masyarakat masih suka beli ya. Saya ada beberapa merek ya. Masyarakat itu sering cari ke apotek. Nah, Mas pengen beli produk A ini. Produk ini produk palsu, Pak. Tapi dia nggak mau minum kecuali produk tersebut. Obat kuat ya. Cowok-cowok nih, yang bapak-bapak tuh banyak banget yang cari-cari. Ya, itu padahal obat tersebut isinya apa? Isinya sildenafil. Ya, hati-hati banget ini penggunaannya. Kenapa? Salah satu efek sampingnya itu kalau sudah, mohon maaf ini ya, tegang, itu tegangnya 3 hari nggak hilang. Mau nggak mau darah harus diisap dari alat vitalnya biar bisa lentur lagi. Kan ngeri kan? Nah, sildenafil hati-hati ya. Biasanya kalau habis minum ini ya obat-obat jamu yang efeknya cesplong gitu, kemudian muncul efek samping biasanya seperti sakit kepala, pusing ya, nyeri perut ya, biasanya penglihatan juga rada-rada kabur habis itu. Bahkan sampai kematian bisa loh sildenafil ini. Jadi hati-hati ya, biar tokcer, wah ini aku pakai 2 pil itu, padahal isinya sildenafil yang dosisnya 5 sampai 10 kali lipat. Wah, ya sudah ya. Sama lebih parah daripada minum Baygon. Oke. Phenylbutazone juga ya. Ini biasanya obat-obat buat gemuk ya. Phenylbutazone, prednison ini sama. Ini obat-obat bikin gemuk biasanya. Ini sama ya yang bikin gemuk. Biasanya habis minum obat itu, jamu itu, anakku langsung gemuk gitu. Padahal gemuknya lucu. Biasanya gemuknya cuma di pipi aja gini. Ya, gemuk di pipi. Itu biasanya gara-gara
fenomena yang dinamakan sebagai moon phase, efek samping dari penggunaan dua senyawa ini ya. Biasanya juga menyebabkan nyeri lambung ya, hipersensitivitas, hepatitis, gagal ginjal bisa juga loh. Ini semua ini kalau misalkan berlebihan pasti larinya ke ginjal. Hati-hati ya, nggak mau kan jadi langganan mesin cuci darah ya. Tuh, hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian paracetamol ini kalau kebanyakan ini bisa menyebabkan kerusakan hati ya. Padahal paracetamol ini obat yang paling aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau berlebihan, jadi obat itu intinya seperti ini. Obat itu racun, semuanya racun. Ya. Tapi kalau penggunaannya tepat, seperti yang Mas Fadil bilang tadi, maka dia bisa berfungsi sebagai obat. Makanya logo farmasi itu ular ngelilingin piala atau cangkir ya. Ular itu racun, cangkir itu adalah tempat menampung racun ular tersebut. Bila takarannya tepat, maka dia jadi obat. Tapi kalau takarannya ngasal-ngasalan, maka dia sejatinya adalah racun. Ya, senyawa kimia apapun, kalau berlebihan atau tidak sesuai penggunaan jadinya racun. Nah, samefenamat ini kebetulan ipar Bapak tuh dokter ya. Dan dulu waktu Bapak belajar, waktu di kampus, dulu dokter gurunya Bapak ya, dosennya Bapak tuh sering bercerita bahwa masyarakat itu banyak yang lari ke UGD, entah biasanya tuh penyakitnya tukak lambung. Jadi lambungnya itu luka, bahkan kadang ada yang sampai bocor. Kenapa? Gara-gara rutin minum jamu. Yang disalahin siapa? Jamunya. Makanya sampai sekarang kawan-kawan jamu itu susah banget diterima oleh dokter di Indonesia. Kalau misalkan seperti negara tujuan Bapak kuliah nanti Taiwan ya, mereka yang namanya obat tradisional di sana tuh sudah menggantikan obat-obatan sintetik. Jadi kalau sakit-sakit kecil aja, larinya TCM, tradisional Chinese medicine. Dokternya sudah mau ngeresepin itu dan masyarakatnya memang cari itu gitu. Tapi kalau di Indonesia, dokter masih apatis untuk menerima obat tradisional. Kenapa rekan-rekan? Ya karena memang masih banyak banget jamu-jamu yang isinya itu ngawur. Asam efenamat ini asam, namanya aja asam ya. Kalau kamu konsumsi dalam jumlah besar, ya jelas akan mengakibatkan iritasi pada lambung, lambungnya luka, kemudian masuk lagi nanti ada bakteri ya, bakterinya lupa Bapak nama bakterinya apa. Gara-gara bakteri itu kemudian terjadi yang namanya tukak lambung, nanti sampai muntah darah, dan ini banyak pasien seperti ini. Begitu mereka cerita, alasannya pasti sama, minum jamu. Padahal jamunya adalah jamu yang ilegal. Nah ini hati-hati banget ya. Dan kasusnya banyak banget ini, nggak cuma satu. Jalan-jalan deh, tanya dokter siapa aja. Kalau dokter itu sering, kalau itu dokter rumah sakit, pasti pernah ketemu ya. Pasien yang iritasi lambung atau bahkan sampai tukak lambung atau yang lebih parah lagi kanker lambung gara-gara sering dilukai, maka terjadi mutasi pada selnya. Jadi kanker lambung ya gara-gara minum jamu. Dalam tanda kutip jamu yang ilegal ya. Nah, itu hati-hati. Oke. Nah, biasanya ciri-cirinya apa sih Pak? Atau kosmetik, ini kosmetik yang bisa kelihatan. Kalau jamu kan susah kelihatannya. Kalau jamu tuh paling bisa dilihat tuh instan efeknya. Atau tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Lisna tadi ya. Tuh. Tapi kalau kosmetik gimana Pak? Kalau kosmetik itu biasanya kayak gini, bisa dilihat dari putihnya. Putihnya biasanya nggak putih cerah, ya. Bukan putih kayak orang putih bawaan lahir tuh enggak. Putihnya tuh putih abu-abu, ya. Putih abu-abu. Nanti lama-kelamaan kalau dia berhenti pakai, muncul tuh bintik-bintik hitam, ya kayak Naruto. Oke, tuh. Itu pasti tuh keluar nanti kalau misalkan bercampur dengan hidrokinon atau merkuri. Pasti itu kejadian nanti, ya. Jadi hati-hati tuh. Biasanya nih yang banyak di emak-emak. Nggak usah jauh-jauh. Orang tua Bapak dulu waktu Bapak masih kuliah farmasi juga pernah pakai krim-krim kayak gituan. Dapatnya di mana? Salon-salon pinggir jalan. Ya, kan kalau mau ke salon dokter mahal Pak gitu. Jadi mampirnya ke salon-salon pinggiran aja gitu. Yang jaga bencong biasanya kan. Nanti dia nawar-nawarin gitu. Ah, sekalian facial Mas gitu. Ya, habis facial ternyata produknya nggak jelas. Ya, produk yang ditawarkan ternyata adalah produk yang isinya bahan-bahan berbahaya. Ya, pernah tuh kejadian orang tua Bapak. Jadi begitu dia pulang, begitu dia berhenti pakai ya karena waktu itu kami pindah, muncul flek-flek hitam di wajah orang tua Bapak. Nah, itu mulai dari situ kita kalau udah facial-facial kayak gitu enggak mau lagi kita ke salon-salon itu ya karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Larinya kemana? Ya sudah ke salon kecantikan. Kalau di Jawa tuh ya ada memang salon kecantikan khusus mahasiswa ya, dan salon kecantikan itu kalau yang memang untuk perawatan itu pasti ada dokter penanggung jawab. Mahal Pak, tapi nggak mahal. 50.000 dapat krim malam krim siang kalau di Yogyakarta. Ya.
gitu. Yang penting legal gitu. Jangan yang di pinggir-pinggiran. Ini hati-hati nih yang ciwi-ciwi ya. Jangan deh kalau bisa facial-facial di pinggir-pinggir jalan itu salon-salon itu hati-hati. Bipom juga kayaknya harus ketuk pintu nih ke salon-salon itu. Karena saya dulu penggemar waktu SMA ya, sering tuh salon-salon gitu habis cukur facial gitu. Terus tiba-tiba ngerasa sakit gitu ya. Setelah kuliah baru ngerti astaga itu namanya iritasi gitu. Begitu habis facial, jalan-jalan di bawah terik matahari langsung merah muka gitu. Padahal kulit kita hitam gitu, kok bisa merah? Oh ternyata sudah jelas itu ketika sudah belajar ngerti astagfirullahalazim hidrokinon ya. Nah, hidrokinon merkuri hati-hati loh itu bisa menyebabkan kanker loh dan kankernya bukan kanker kulit ya karena dia bisa terserap yang paling banyak itu kankernya kena di otak. Hati-hati ya. Jadi gimana Pak cara menghindarinya Pak? Yang pertama, kalau masalah jamu ya atau kosmetik, cari di retail yang jelas legalitasnya ya. Kalau misalkan jamu bisa ke toko obat atau ke apotik ya. Terus kalau misalkan pengen menggunakan produk-produk kecantikan yang jelas, kalau misalkan pengen beli yang custom ya ke klinik kecantikan yang legal, jangan yang abal-abal ya. Banyak loh korbannya udah yang macam-macam ya, banyak yang sininya jerawatnya itu ngeri ya. Serem pokoknya liatnya. Ya itu gara-gara masuk yang ke klinik-klinik abal-abal itu, jangan mau ya. Dan mereka kalau misalkan ada apa-apa dengan kita, itu nggak bisa bertanggung jawab. Kalau ke klinik ya, walaupun kecil sekali kemungkinannya, kalau ada apa-apa mereka berani bertanggung jawab. Tapi kalau klinik-klinik abal-abal, ya sudah, nanti jawabannya salah pian hakun di sini. Nah, terus yang kedua yang paling mudah ya, nah cek ini dulu. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Lisna ya, cek kemasannya dalam kondisi baik atau tidak ya, labelnya lengkap atau tidak. Kayak Bapak tadi sadarnya gara-gara label ya. Oh ini produk abal-abal gitu. Nah, itu sampai Bapak telepon loh yang produk yang dikonsumsi oleh orang tua Bapak, abahnya Bapak tuh ya. Begitu ditelepon jawabannya mereka apa? Masih dalam proses izin BPOM, tapi di kemasannya sudah mencantumkan BPOM. Jelas udah nipu niatnya ya. Dan Bapak yakin mereka nggak ngurus, itu alasan klasik ya kalau ditanya. Tanya aja tuh rekan-rekan BPOM, pasti jawabannya gitu semua, masih dalam pengurusan. Oke, kemudian pastikan memiliki izin edar dari BPOM, ini yang paling penting ya, yang bisa kita tracing di sini nanti. Kemudian kadaluarsanya juga perlu diperhatikan, karena kawan-kawan, maksud dari kadaluarsa itu adalah jaminan bahwa efek yang dihasilkan itu masih sesuai dengan apa yang diklaim. Ya, kalau sudah lewat dari tanggal batas kadaluarsa, itu perusahaan tidak menjamin lagi. Artinya kalau misalkan ada perubahan senyawa, ada reaksi yang tidak diinginkan pada sediaan tersebut, maka tetap aja kita pakai. Kalau ada apa-apa dengan kita, perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Ya, karena mereka sudah bilang kalau lebih dari tanggal segitu, efeknya kita nggak jamin, keamanannya kita nggak jamin. Ya, nah ini salah satu laman web ya. Ini bukan salah satu sih, tapi ini Bapak buka. Ya, iya tinggal satu slide ini. Oke, ini laman terakhir ya. Jadi ini kalau misalkan kita masukkan di cek di POM, ini tampilannya seperti ini ya. Nanti kawan-kawan bisa pilih yang mau dimasukkan apa, nomor registrasinya, nama produk, merek, ya, dan lain-lain. Nanti akan kelihatan ya, apakah memang benar produk tersebut memang tercantum atau ada izin BPOM-nya atau tidak. Kalau udah jelas-jelas tidak ada izin BPOM-nya, kayaknya tinggalin aja, nggak sepadan ya resikonya dengan harga yang dibayarkan. Bahkan gini loh, ada yang mahal loh. Mereka tuh jualan ilegal, tapi obatnya dijual mahal. Kalau nggak percaya, ada dulu waktu masa pandemi ini ya, itu laku banget produk yang namanya Linkua kalau nggak salah. Ya bener ya Mas Fadil ya. Kalau Lingkua nggak salah, Sinwen ya Pak ya? ya Linkua itu banyak banget palsunya. Bahkan BPOM sendiri kalau nggak salah langsung mengeluarkan edaran untuk mengedukasi mana yang asli, mana yang palsu. Saya waktu COVID dikasih ya oleh salah satu pejabat di kesehatan, palsu ternyata. Beliau kaget, saya kaget, beliau juga kaget gitu. Ya, karena apa? Karena pastinya kita cek di POM dulu. Gitu. Oke, mungkin itu saja mungkin dari saya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Riki atas materinya, luar biasa ya. Deg-degannya ada, saya juga dengerinnya.
Merenungnya ada, saya pernah nggak ya pakai produk-produk yang tadi disebutkan gitu kan. Terus keselnya juga ada tadi lihat para penjahat-penjahat itu ya, lengkap pokoknya semuanya. Pasti semua teman-teman semua juga merasakan hal yang sama ya. Nah di sini bagi teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut dari paparannya Pak Riki, dipersilahkan ya, saya buka satu termin untuk 3 penanya. Seperti biasa bisa langsung raise hand ataupun di chat. Ini kita udah ada satu dari SMA Negeri 1 Kusan Hilir, Mas Ahmad Hendriansyah. Silakan open mic, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Ahmad Hendriansyah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kesaktian. Saya ingin bertanya, mengenal banyak sekali pangan herbal, bagaimana emon-emon dan olahannya yang disinyalir dapat mengobati pasien COVID, dan apa penting memperhatikan agar kita ikut mengedukasikan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap obat herbal tersebut. Oke, boleh saya jawab langsung, Mas? Mas Fahmi ya? Silakan langsung, Mas. Iya, silakan. Ini pertanyaan bagus banget, yang ngena banget ya, karena ini mungkin pertanyaan sejuta umat ya, dan mungkin pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat saat ini. Betul Mas Ahmad, betul ya. Jadi pada masa COVID ini tiba-tiba semuanya jadi ahli COVID gitu, ahli herbal, ahli jamu. Ya, masing-masing ngeklaim bahwa suatu tumbuhan tersebut memiliki efek terhadap penyembuhan COVID gitu. Ya, saya bisa salahkan, bisa tidak. Kalau yang ranah BPOM nanti BPOM yang menjawab ya. Saya nggak bisa jawab, bukan orang BPOM. Nah, saya bisa jawab dari sisi benar tidaknya dulu. Jadi Mas Ahmad, ya beberapa tanaman, ini kata kuncinya di sini. COVID itu masih misteri, ya. Ada alasan kenapa COVID itu susah banget diobati dan sekarang terjadi pandemi. Kenapa? Karena COVID ini merupakan varian virus yang notabene baru. Kita bayangin aja gini ya, kita terserang penyakit yang kita nggak tahu ini sakit apa, kemudian bakteri ini sifatnya seperti apa, masih nggak jelas, masih gelap. Ya, satu-satunya clue yang kita punya adalah bakteri ini masih satu keluarga dengan virus corona. Corona tuh banyak ya, ada SARS-CoV, ada ada MERS dulu ya, ada SARS, itu bagian dari keluarga besar corona. Ya, tiba-tiba muncul lagi satu varian baru, yang ternyata varian ini dampaknya terhadap manusia itu masih sama sekali belum diketahui. Sehingga mekanismenya masih nggak jelas. Makanya berubah-ubah kan statusnya kan. Dari yang awalnya penyakit pulmonari, penyakit pernapasan, sekarang ada ada artikel di jurnal internasional yang menyatakan bahwa COVID itu adalah penyakit pembuluh darah, bukan pernapasan. Ya, jadi selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Artinya apa? Banyak yang kita tidak tahu ya dari si COVID ini. Nah, kalau misalkan ada klaim ya yang menyatakan, contoh nih, negara kita pernah blunder juga, dulu pakai yang namanya apa, eukaliptus digantung jadi kalung ya. Nah, itu klaimnya dia bisa bunuh corona. Ya memang secara penelitian benar ya, benar, tapi coronanya corona yang mana dulu? Coronanya banyak ya, bisa jadi bukan corona yang COVID-19, bisa jadi yang cuma SARS, bisa jadi yang MERS ya. Nah, kemudian yang kedua, ya kita masih belum mendapatkan, Bapak masih belum pernah baca ya, dan Bapak biasanya update terus ya kalau terkait perkembangan yang ekstrak-ekstrakan herbal-herbalan seperti ini, di jurnal internasional yang mempublikasikan ada senyawa yang ampuh untuk langsung membasmi COVID-nya. No, nggak ada, masih ya. Yang ada itu yang meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi beda mekanismenya, bukan membunuh virusnya, tapi meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian ada lagi pernyataan, wah kalau begitu Pak, untuk menghindari COVID, kita hanya cukup dengan menjaga sistem imun tubuh. Salah. Ya, menjaga sistem imun tubuh itu hanya salah satu upaya untuk menghindari COVID. Banyak faktor lain. Ya. Dan beberapa penelitian juga ada yang menyatakan bahwa penyebab badai sitokin yang seperti dialami teman saya Mas Deddy Kobuzer itu ya, penyebab badai sitokin itu disebabkan oleh imun tubuh. Jadi masih misteri.
Ya, bahkan vaksin Nusantara yang klaimnya vaksin itu sebenarnya bukan vaksin, ya, tapi terapi imun. Jadi kalau misalkan ada herbal yang bilang bahwa dengan herbal dia bisa kemudian menyembuhkan COVID, perlu data lebih banyak ya. Sampai saat ini sih masih belum ada, yang ada hanya sebagai terapi adjuvan seperti Sambiloto yang saat ini digunakan di Thailand kalau tidak salah ya. Itu secara resmi negaranya bilang kita gunakan Sambiloto sebagai adjuvan, tapi tidak meninggalkan obat-obat sintetisnya. Ya karena apa? Ya karena memang obat COVID-nya enggak ada. Yang kita tahu hanya caranya salah satunya mekanisme tubuh dengan meningkatkan imun tubuh, itu aja. Jadi kalau mau dibilang berarti Pak herbal-herbal atau tanaman-tanaman atau jamu-jamu yang meningkatkan sistem imun tubuh itu bisa dibilang sebagai obat COVID. Kalau Bapak sih tidak. Ya. Jawabannya tidak. Tapi kalau melindungi, ya. Karena mekanismenya dari meningkatkan sistem imun tubuh, ya. Bukan seperti antibiotik yang langsung bunuh bakterinya, bukan seperti antivirus ya yang langsung bunuh virusnya, enggak. Ya masih belum ketemu ya obatnya. Jadi bagaimana cara mengedukasinya? Ya gini aja, kita pegang dari apa yang disampaikan oleh BPOM dan Kemenkes. Ya, kalau kata BPOM dan Kemenkes obatnya A, ya A. Tapi kalau kata BPOM dan Kemenkes bukan sebagai obat COVID, ya percaya saja. Karena isinya BPOM dengan Kemenkes itu bukan orang-orang sembarangan. Ya, itu aja. Jadi ikutin media yang valid lah. Jangan kita ikutin hoax-hoax yang beredar di grup-grup keluarga ya. Grup keluarga itu sarangnya hoax itu. Luar biasa. Kita public enemy kalau di sana. Ya. Terus jangan ikut-ikutan yang di YouTube, jangan ikut-ikutan yang di Facebook, jangan ikut-ikutan di website yang Blogspot. Blogspot itu anak saya juga bisa tulis kok. Ya, tapi ikutin dari informasi yang valid. Ya, dari Kemenkes, dari BPOM, ya percayalah dengan mereka. Itu Mbak Lisna tuh tadi bukan orang sembarangan loh. Mbak Lisna tuh satu kampus dengan Bapak dulu di S1 Muhammadiyah Malang. Dia penerima beasiswa Erasmus Mundus. Dia ke Itali. Ya, bukan orang sembarangan itu. BPOM Tanah Bumbu itu resource-nya ngeri-ngeri ya. IPK-nya 4 rata-rata di situ. Ngeri. Monster-monster itu. Kalau bisa kita bedah otaknya, kita teliti nanti. Oke, itu mungkin jawabannya Mas Ahmad.